Biasanya paling sering kita menemukan jenis kima. Kadang juga kami menemukan penyu. Mereka pernah melakukan demonstrasi pada saat itu. Mereka menduga kalau zona asing itu berarti pembatasan yang memang tidak boleh dilakukan aktivitas apa-apa di dalamnya. Memang tradisinya suku Bajo itu. Suku Bajo tersebar di seluruh Nusantara, Asia, bahkan benua lainnya di dunia. Sementara berdirinya Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara terasa membatasi ruang gerak mereka sebagai masyarakat pesisir. Padahal sudah sejak lama mereka hidup berdampingan dengan alam dan menggantungkan hidupnya dari lautan. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Kita akan melaksanakan kegiatan Wakatobi. Inilah kabupaten yang menjadi salah satu daya tarik wisata dunia di Sulawesi Tenggara. Ini sudah akan berangkat ya Pak? Ya, sudah akan berangkat. Boleh saya ikut nanti patroli keliling? Oh boleh, ya. silakan. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia. Posisi sebagai kawasan konservasi perairan laut dan kepulauan menjadikannya berbeda dengan taman nasional yang lain. Luas Taman Nasional Wakatobi mencapai 1,3 juta hektar. Pengawasan areal seluas itu pasti harus dilakukan dengan ekstra tenaga, waktu, dan biaya. 12 petugas Taman Nasional yang berkewajiban mengontrol area seluas ini sebenarnya jauh dari kata cukup. Baik, kami dari tim patroli Taman Nasional Wakatobi, kami ingin melakukan pendataan. 7 kali 24 jam, petugas harus mampu mengontrol pemanfaatan laut sehingga sesuai dengan peruntukannya. Guna memastikan tak ada eksploitasi alam di wilayah ini, para petugas melakukan pendataan secara berulang-ulang. Dari desa mana? Ada banyak kolom yang harus diisi oleh petugas, di antaranya yang terpenting adalah asal nelayan, hasil tangkapan, dan jenis alat tangkap. Beberapa tahun lalu, penggunaan bom dan racun ikan sempat marak dilakukan oleh sejumlah nelayan yang nakal. Biasanya paling sering kita menemukan jenis kima. 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 Jadi masyarakat nelayan itu banyak yang mengambil kima maupun Kima semua jenis? semua jenis kima dilindungi. Kadang juga kami menemukan penyu. Jadi ada beberapa nelayan juga yang kami proses kemarin. Kegiatan konservasi sebenarnya setiap tahun gencar digaungkan. Bahkan, Badan Internasional UNESCO menetapkan Taman Nasional Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia pada tahun 2012 silam. Wakatobi sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia tentu tak boleh lengah menghadapi tangan-tangan nakal. Apalagi sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Wakatobi seringkali diibaratkan sebagai surga bagi para penyelam. Di dalam undang-undang itu jelas sebenarnya, di dalam PP Undang-Undang PP 31 itu ada. Itu biasanya langsung ditindak atau gimana? Kami masih memberi kebijakan, kami masih memberi penyuluhan karena menurut pengakuan rata-rata yang kami temui itu mereka belum tahu. Maka kami mengambil kebijakan, kami menyita hasil tangkapannya, kemudian kami lepas kembali ke laut. Jadi memberi surat pernyataan dengan keras bahwa tidak akan mengulangi. Ada 2 jenis kerang kima yang sering diambil oleh para nelayan atau warga lokal, yakni jenis kima pasir dan kima sisik. Sayangnya, saat ini kima pasir sudah dinyatakan punah oleh para peneliti karena keberadaannya tidak terdeteksi lagi di seluruh dunia. Kalau setahu saya kan kima itu kan kalau dulu suku Bajo suka makan ya, baik. tidak untuk dijual, makan sendiri gitu. Itu tetap dilarang juga? Tetap. Walaupun untuk dibawa pulang Tetap gitu ya? semuanya. Mau dimakan atau dijual itu tetap. Ada 3 jenis pelanggaran yang kerap ditemui petugas di lapangan. Pelanggaran administrasi seperti zona wilayah tangkapan,
lalu pelanggaran pengambilan batu karang dan pasir laut, serta pelanggaran pidana seperti pemakaian bom dan racun untuk menangkap ikan. 12 orang petugas ini sebenarnya tak sebanding jika diukur dengan 16.000 jiwa suku Bajo yang bermukim di Kabupaten Wakatobi. Tak heran jika petugas butuh waktu sangat lama untuk sekedar melakukan sosialisasi program-program konservasi mereka. Awal-awalnya memang karena faktor kurangnya pengetahuan memang ada resistensi sebetulnya. Tapi ya karena secara terus-menerus, secara berulang kita sampaikan, ya, pada akhirnya timbul pemahaman bahwa konservasi sebetulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan tradisional sebetulnya. Selama bertugas, tim patroli seringkali menemui masyarakat yang belum memahami mengenai sistem 5 zonasi, yakni zona pemanfaatan wisata, zona pemanfaatan lokal, zona inti, zona perlindungan bahari, dan zona pemanfaatan umum. Padahal, pihak Taman Nasional sudah mengajak warga untuk melakukan penangkapan hasil laut di zona pemanfaatan lokal dan zona pemanfaatan umum. Kali ini saya menuju ke Pasar Sentral Wangi-Wangi. Saya akan melihat peredaran kima di pasar. Kabarnya, petugas patroli masih sering menemui keberadaan kima di pasar sentral ini. Benar saja, masih ada pedagang yang menjual kerang kima dengan harga Rp10.000. Berapa ini Bu harganya Bu? 10 semuanya ya. Selagi Taman Nasional melarang penangkapan kima di karang, justru perdagangannya masih berjalan. Lalu pemirsa, dari manakah kima ini berasal? Saya makin penasaran bagaimana mereka bisa mengambil kima yang dilarang ini. Sampai di laut, tanda batas wilayah untuk penentuan zonasi yang dapat saya lihat. Jaraknya sekitar 90 menit dari Pulau Wangi-Wangi. Memang di sekitar Wakatobi ini banyak karang di antara pulau-pulaunya dan mudah bagi warga untuk mencari kima. Dan ini kabarnya mereka adalah para pencari kima di sekitar Wakatobi ini. Namun kima merupakan salah satu biota laut yang dilindungi sampai sekarang. Kita coba dekati mereka. Tak banyak yang tahu jika Indonesia adalah daerah pusat penyebaran kima di dunia. Sebanyak 7 jenis kima ada di perairan Nusantara. Kima termasuk bivalvia, yakni kelompok hewan bertubuh lunak yang dilindungi sepasang cangkang berkatup. Di antara semua jenis kerang, kima memiliki ciri yang paling unik. Ia bisa memiliki ukuran yang sangat besar hingga lebih dari 1 meter. Dan bobotnya pun bisa mencapai setengah ton. Sayangnya, tingkat keberhasilan pembuahan kima sangat kecil. Namun kima yang berhasil hidup mampu bertahan hingga lebih dari 100 tahun. Keberadaan pemangsa dan perburuan manusia turut mendorong kima menuju kepunahan. Hal inilah yang membuat 10 jenis kima di dunia menjadi hewan yang sangat dilindungi. Ular. Itu berarti untuk makan sehari-hari ya? Iya, sehari-hari. Memang tradisinya suku Bajo itu? Iya, sudah. Pernah dijual ke pasar atau hanya dimakan di rumah saja? Hanya makan di rumah saja biasa. Biasa juga kalau umpamanya dapat banyak biasa juga jual. Tapi waktunya belum dianto, belum dilarang. Sejak tahun 1999, bahkan sebelum Taman Nasional Wakatobi ini berdiri, negara telah melindungi keberadaan kerang kima dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Ini karena kima dapat menjaga keberlangsungan ekosistem laut dengan seluruh bagian tubuhnya yang bermanfaat.
adat sering bersinggungan dengan konservasi. Bagi masyarakat Bajo, mengambil kima di laut adalah sebagian dari tradisi. Di satu sisi, mereka merasa berkontribusi dalam pelestarian alam, yakni saat mereka membantu mengusir nelayan dari wilayah lain yang nekat mengambil hasil laut di Laut Wakatobi. Ada dilema, termasuk memberikan toleransi terhadap masyarakat suku dalam hal kegiatan mengambil kima. Memang butuh waktu bagi Taman Nasional maupun masyarakat lokal untuk dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang lestari. Kalau di sini sering ada patroli, Selalu ada juga. selalu ada patroli. Suka cek-cek kapal gitu Pak? Dia kan pakai seperti dia, kan sampai naik di para-para kita juga tuh tanya. Tapi nah, kita bagaimana ada izin untuk mengolah suntuk, bukan apa seperti yang dilarang itu. Karena kita tuh malah ada yang pasang-pasang apa, jangan pasang di situ karena kita ini masih ikut menjaga juga. Tidak hanya bicara soal penyelamatan hasil laut hidup seperti kerang kima, Taman Nasional Wakatobi juga konsen dengan fenomena pengambilan batu karang oleh masyarakat lokal. Tidak jauh dari perkampungan suku Bajo, warga kerap mengambil batu karang di laut. Pengetahuan masyarakat menjadi kendala. Padahal sebenarnya suku Bajo memiliki filosofi Umbo Made Laut yang artinya laut sebagai ibu. Maka kegiatan yang berpotensi merusak laut semestinya bisa dicegah baik dari sisi adat maupun sisi konservasi. Biasanya sampai berapa lama kita ambil? Dalam Jam? Dalam satu hari biasa kan 3 jam. 3 jam. Kita mulai dari subuh sampai siang. Satu kali angkut, mereka memenuhi perahu dengan 100 hingga 200 kg batu karang. Kalau itu kan juga habitat ikan. Iya. Juga. Kan ini yang kita ambil, ini batu yang bilangnya itu orang mati sebab tertindih pasir. Ya. Biasa ada satu, coba lihat itu dalamnya juga yang kita gali. Nah itu sampai putih, itu tidak gatal. Karena sudah mati. Iya. Pernah ada yang larang-larang orang Taman Nasional gitu? Maka itu yang kita tidak tahu, sebab itu yang dari Taman Nasional itu mungkin dia cuma rekayasa ini batu karang ini dilarang sebab dia belum dia lihat ini batu yang kami gali dari bawah tanah. Dan ini sudah dari dulu ya? Nah dari dulu. Coba kalau bila kita bilangnya itu orang dari Taman Nasional dia bilang itu kan merusak lingkungan yang macam terumbu karang yang dilarang. Coba lihat itu macam di pinggir tebing. Kan belum pernah, dari nenek moyang kita belum pernah ada juga yang rusak itu yang di pinggir tebing. Silang pendapat tentang wacana kerusakan lingkungan makin mengemuka sejak hadirnya tim Taman Nasional.